Di masa depan, manusia hanya bisa hidup umur 25 tahun. Bila ingin hidup lebih lama harus melalui kerja untuk menghasilkan waktu. Di lengan tiap orang ada timer yang tertulis sisa waktu mereka, yang menandakan orang itu hidup tinggal berapa lama. Waktu sudah menjadi mata uang. Saat makan harus bayar menggunakan waktu. Orang kaya yang mempunyai waktu yang banyak mendapatkan keabadian, sedangkan orang miskin berada dalam keadaan genting. Saat bangun, Will hidupnya 3 sampai 24 jam lagi. Ini kelihatannya wanita yang sebaya dengannya, ternyata adalah mamanya. Karena umur wajah manusia itu memang hanya 25 tahun. Jadi muka semua orang akan berhenti di umur 25 tahun. Ibu anak ini hari ini akan berbagi tugas untuk kerja, mempertahankan hidup masing-masing. Sebelum pergi, ibunya memberi Will 30 menit untuk membeli sarapan. Di waktu yang sama juga mengingatkannya besok malam harus datang ke stasiun. Berikan diri sendiri sedikit waktu, karena besok setelah membayar tanggungan rumah, waktu hidupnya hanya tersiksa 1,5 jam. Sampai di pabrik, Will menyadari bahwa harga kopi yang kemarin 3 menit sekarang sudah naik menjadi 4 menit. Dan di lantai ada lagi mayat yang sudah mati. Will bertanggung jawab untuk memproduksi kotak besi untuk menyimpan waktu. Batasan waktu. Setelah pekerjaan hari itu selesai, Will seperti biasa mengambil gajinya yang dalam bentuk waktu. Tetapi waktu yang dibagikan hari ini tidak sampai 24 jam. Kasirnya berkata, hari ini tugas sudah dinaikkan. Will tidak mencapai target. Will yang frustasi datang ke bar. Temannya si Borel berkata, bar ini kedatangan orang kaya. Di pergelangan tangannya tertulis 100 tahun lebih. Will menghampirinya dengan baik hati mengingatkan bahwa si Henry bisa menjadi sasaran. Suara itu baru saja terdengar. Beberapa perampok waktu masuk. Semua langsung kabur. Will pun membawa Henry kabur. Keduanya berlari ke sebuah bangunan yang ditelantarkan. Orang kaya berkata bahwa dia benar-benar datang ke daerah miskin untuk mencari mati, karena dia sudah hidup selama 100 tahun. Will melihat lengan dirinya tersisa 18 jam. Belum juga marah, orang kaya ini berkata kebenaran yang menyeramkan. Bila tidak menaikkan harga barang memastikan kematian. Semua orang akan hidup selamanya. Bila semuanya tidak mati, kenapa semua orang ini tinggal di sana? Keesok paginya, Will yang terbiasa dengan melihat lengannya tiba-tiba mempunyai waktu 116 tahun. Dan di jendela ada sebuah pesan yang ditinggalkan, jangan menyia-nyiakan waktuku. Ternyata orang kaya itu diam-diam memberikan waktunya kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Dia duduk hingga waktunya habis dan jatuh ke bawah. Will yang mendapat sejumlah waktu yang sangat besar. Yang pertama kali dilakukan adalah menemui temannya si Borel, lalu memberikannya waktu 10 tahun. Setelah itu membeli sekuntum bunga dan ke stasiun untuk menjemput ibunya. Tapi ibunya tidak muncul tepat waktu. Langsung dengan cepat berlari ke arah mobil itu datang. Ternyata harga transportasi itu naik menjadi 2 jam dan mamanya hanya tersisa 1,5 jam. Jadinya hanya bisa berlari. Tidak lama kemudian ibu anak itu bertemu di tengah jalan yang panjang. Will mengulurkan tangannya, tetapi sedetik sebelum mereka berpegangan, waktu mamanya telah habis. Dan akhirnya mati dengan begitu saja di pelukan Will. Will yang terlupa pun bersumpah harus membuat orang kaya yang membuat ibunya membayar semua ini. Keesokannya dia menyewa sebuah mobil dan pergi ke daerah orang kaya. Baru sampai di tempat itu dia menyadari keserakahan dan kemiskinan membatasi imajinasi seseorang. Karena baru saja melewati jalan itu sudah menghabiskan waktu 1 tahun. Setelah melewati banyak hal, akhirnya Will sampai juga di tempat orang kaya. Tetapi dia merasa seperti tidak di tempatnya, karena orang lain kelihatannya sangat tenang. Hanya dia yang terbiasa dengan lari. Di waktu yang sama, administrator menemukan mayat Henry dan di sekitar CCTV melihat ada Will.
dan mereka memastikan bahwa Will telah membunuh Henry. Dia mencuri waktunya. Mereka pun langsung segera menyebar untuk menangkapnya. Di sini Will datang ke tempat judi dan kebetulan duduk di depan Philip. Philip adalah bos bank waktu. Sekarang sudah berumur 110 tahun. Dia menggulung bajunya. Rupanya dia masih ada waktu 9.860 tahun. Baru saja sebentar sudah taruhan 50 tahun. Will pun juga mengikutinya taruhan 50 tahun. Philip menambah 200 tahun lagi. Dia harus menghancurkan semuanya. Untung dia yang menang. Di saat waktu tinggal 3 detik dan sekarang Will menjadi orang kaya yang bisa hidup ribuan tahun. Philip yang menikmati penampilan Will dan memperkenalkan ketiga wanita cantik, yaitu ibu mertua, istri, dan anak. Penampilan menonjol Will menarik perhatian anak Philip yaitu Sylvia. Karena harganya yang mahal, kemanapun Sylvia pergi pasti akan ada penjaga yang mengikutinya. Tetapi dia dari awal memang sudah hidup seperti ini. Di saat itu, administrator waktu membawa orang dan mengepung tempat itu. Will mengatakan waktu dia yang 1000 tahun itu. Tetapi administrator itu tidak percaya sama sekali dan langsung mengambil waktunya yang 1000 tahun itu dan hanya memberi sisa waktu selama 2 jam. Will tidak ingin mati begitu saja. Dia mempunyai ide dengan menculik Sylvia. Keduanya melarikan diri ke daerah sipil dan di jalan bertemu dengan perampok waktu. Lalu mereka merampok waktu Sylvia. Setelah siuman, keduanya hanya tersisa waktu hidup setengah jam. Will ingin mencari teman si Borel untuk meminjam sedikit waktu. Siapa sangka istri Borel berkata, setelah Will memberi Borel 10 tahun, dia langsung mulai mabuk-mabukan, lalu mati di dalam bar. Saat mati pun dia masih ada sisa waktu 9 tahun. Will menggunakan anting-anting Sylvia dan menggantikannya dengan waktu 2 hari. Will menelepon ayah Sylvia si Phillips dan meminta tebusan sebesar 1000 tahun. Waktu sedikit ini menurut Philip bukan apa-apa, tetapi dia tidak menyetujuinya karena bila waktu sebanyak 1000 tahun masuk ke daerah miskin, maka perekonomian akan hancur. Mengetahui ayahnya yang tidak bersedia untuk memberi tebusan, Sylvia merasa sedih. Will memutuskan untuk melepaskannya, dan di saat itu Sylvia menembak tanpa ragu-ragu, dan orang itu pun mengaburkan diri lagi. Di adegan selanjutnya, sebuah mobil menabrak ke dalam bank. Sylvia membawa Will untuk merampok bersama bank ayahnya dan mengambil waktu yang sangat banyak dan membagikannya ke orang miskin karena mereka sudah merasa cukup dengan sistem waktu yang tidak manusiawi. Siapa sangka perampokan itu belum juga mengubah hidup orang miskin. Mereka sudah disakiti. Waktu yang dalam jumlah besar memasuki wilayah orang miskin. Bank pun dengan cepat menaikkan harga krus dan harga barang di wilayah itu. Orang miskin berjuang untuk memenuhi kebutuhan lagi. Will akhirnya mengerti, waktu yang mereka rampok itu tidak bisa mengubah sistem waktu, kecuali mereka mempunyai waktu yang lebih banyak. Keesok harinya, Sylvia berinisiatif menemui ayahnya untuk mengaku salah. Di saat orang-orang tidak siaga, Will menyulik Phillips. Mereka datang ke suatu tempat, di dalamnya ternyata adalah sebuah berangkas yang berisi waktu selama 1.000.000 tahun. Phillips berkata, meski waktu 1.000.000 itu memasuki wilayah miskin, tetap saja tidak bisa mengubah apa-apa. Paling banyak 2 generasi akan diklarifikasikan ulang. Will tidak berpikir akan seperti itu. Dia memberikan waktu 1.000.000 tahun itu kepada seorang gadis di wilayah miskin. Di saat itu administrator pun datang. Dia mengarahkan pistol. Will berkata tidak perlu repot-repot karena dirinya dan Sylvia hanya tersisa waktu hidup 1,5 menit. Setelah mendengarnya, administrator itu menundukkan kepalanya sesaat. Waktunya sendiri juga tinggal 5 detik. Ternyata dia sibuk mengejar Will, hingga lupa mengambil waktunya hari ini. Saat itu pun Will menyadari, di mobil administrator pasti ada waktu. Setelah berlari, mereka untungnya sampai mengisi kembali waktunya sebelum detik terakhir.
dan dia memeluk Sylvia untuk terakhir kalinya. Selanjutnya banyak orang miskin melewati batas dan masuk ke wilayah orang kaya, sedangkan Sylvia dan Will membawa pistol dan memasuki bank yang lebih besar.